Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan ekonomi internasional. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bagian pendahuluan ya. Materi pertama bagian pendahuluan dengan sub pokok bahasan, yaitu tentang pengertian ekonomi internasional, perdagangan, sebab terjadinya perdagangan luar negeri, kemudian peranan sektor perdagangan luar negeri dalam perekonomian Indonesia, serta globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Kita masuki sub pokok bahasan yang pertama tentang pengertian dari ekonomi internasional. Jadi yang dimaksud dengan ekonomi internasional itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara yang lain, ya, atau hubungan ekonomi antar negara. Kemudian hubungan ekonomi ini memiliki tiga makna ya, atau tiga arti. Yang pertama, hubungan ekonomi itu berarti terjadi pertukaran output atau aliran output baik yang masuk maupun yang keluar. Ya, ini terjadi melalui perdagangan, ya, melalui ekspor dan impor. Kemudian yang kedua, hubungan ekonomi itu berarti adanya aliran faktor produksi atau aliran input, jadi melalui kegiatan investasi. Kemudian yang ketiga, hubungan utang piutang atau hubungan kredit ya, antar negara. Selanjutnya pelaku ekonomi dalam ekonomi internasional, ini ada swasta, kemudian pemerintah dan organisasi internasional ya, ini pelaku ekonomi. Jadi untuk swasta ini baik perseorangan maupun organisasi atau badan usaha. Selanjutnya ekonomi internasional itu berbeda dengan ekonomi interregional. Ekonomi internasional itu menyangkut beberapa negara ya, di mana dalam hubungan ekonomi antar negara ini terjadi imobilitas faktor produksi. Jadi faktor produksi ini relatif sulit untuk berpindah antar negara dibandingkan kalau dalam satu negara atau dalam ekonomi interregional. Dan dalam ekonomi internasional ini terjadi imobilitas faktor produksi, kemudian adanya sistem keuangan, perbankan, bahasa, budaya, politik, dan sosial yang berbeda ya, karena mencakup antar negara tadi. Kemudian perbedaan faktor produksi yang dimiliki atau disebut sebagai endowment factor, sehingga menimbulkan perbedaan harga output atau harga produk. Kemudian alasan terjadinya perdagangan internasional ini karena adanya perbedaan harga barang tadi. Nah, perbedaan harga barang akan menimbulkan perbedaan keuntungan atau profit ya. Selanjutnya tentang perdagangan. Perdagangan dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses tukar menukar ya, tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela. Jadi tidak ada paksaan ya, antara negara yang satu dengan negara yang lain. Selanjutnya motif perdagangan. Jadi perdagangan itu timbul karena adanya dorongan atau motif untuk berdagang. Motif ini adalah kemungkinan diperolehnya manfaat dari perdagangan atau disebut sebagai gains from trade ya, manfaat perdagangan.
Dalam kasus perdagangan antara dua orang, manfaat ini ditunjukkan oleh kemungkinan untuk mencapai tingkat kepuasan atau kurva indiferensi yang lebih tinggi. Ya, ini motif perdagangan. Selanjutnya ke manfaat perdagangan. Pembagian manfaat perdagangan antara kedua belah pihak ini ditentukan oleh dasar penukarannya, ya, atau term of trade. Konsumen yang berhasil mendapatkan dasar penukaran yang baik akan memperoleh bagian manfaat yang besar. Ya, ini selanjutnya tentang sebab-sebab terjadinya perdagangan luar negeri. Ya, ini sebab-sebabnya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kedua, mengimpor teknologi modern dari negara lain. Tiga, memperluas pasar bagi produk-produk dalam negeri. Keempat, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Nah, ini merupakan sebab pokok, yaitu nanti ada keuntungan mutlak dan keuntungan komparatif. Nanti akan dibahas dalam materi teori perdagangan. Ada keuntungan mutlak, keuntungan komparatif. Kemudian manfaat dari perdagangan luar negeri adalah adanya efisiensi penggunaan faktor produksi dan penduduk dalam negeri ini dapat menikmati lebih banyak produk. Ini manfaatnya. Selanjutnya kita ke sektor perdagangan luar negeri. Peranan sektor perdagangan luar negeri dalam perekonomian Indonesia. Ini sangat penting ya. Perdagangan luar negeri sangat mendukung atau menunjang perekonomian dalam negeri. Yang pertama, tingginya peranan ekspor terhadap GNP. Ini dalam perekonomian Indonesia ini ekspor sangat peranannya penting terhadap GNP, Gross National Product. Kemudian produk ekspor ini banyak merupakan produk primer. Ekspor Indonesia ini sebagian besar merupakan produk primer. Kemudian kalau adanya impor ini akan mendukung stabilisasi harga dalam negeri. Kemudian membantu penerimaan negara, jelas dari ekspor. Kemudian sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN. Nah, ini peranan sektor perdagangan luar negeri dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya menurut ekonom klasik itu meyakini bahwa perdagangan luar negeri ini adalah merupakan engine of growth, ya, mesin pertumbuhan. Artinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian satu poin lagi tentang globalisasi. Ya. Jadi globalisasi dalam bidang ekonomi ini dapat didefinisikan sebagai peningkatan interdependensi dalam kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Jadi ketergantungan antar negara ini semakin tinggi. Itulah globalisasi. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi itu pertama adalah perkembangan politik dunia, perdagangan bebas, perkembangan perusahaan multinasional, perkembangan investasi portofolio, dan perkembangan teknologi informasi. Nah, faktor-faktor ini akan semakin meningkatkan atau mendorong globalisasi. Ya. Kemudian globalisasi ini memiliki kebaikan dan keburukan. Ya, kebaikan globalisasi, pertama produksi dunia meningkat,
kemakmuran masyarakat meningkat, pasar semakin luas, dapat memperoleh modal lebih besar dan teknologi yang lebih baik, kemudian menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Ini sisi kebaikan. Kemudian untuk keburukan globalisasi, di samping ada kebaikan juga ada keburukannya. Ini yang harus diantisipasi. Yang pertama, keburukan dari globalisasi ini dapat menghambat pertumbuhan industri dalam negeri, memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan tidak stabil, dan dapat memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Demikian materi bagian pendahuluan. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.